Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fernando Nereko Farabangur. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem pertahanan negara, pertahanan di bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Sistem pertahanan negara tidak hanya berkaitan dengan aspek militer, tetapi juga mencakup berbagai sektor strategis termasuk ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Ketahanan dalam ketiga bidang ini sangat penting untuk menjaga stabilitas dan kesejahteraan negara. Yang pertama, pertahanan di bidang ekonomi. Ketahanan ekonomi adalah kemampuan negara dalam menghadapi ancaman yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Ancaman nyata dalam bidang ekonomi yaitu inflasi dan krisis ekonomi. Kenaikan harga barang dan jasa yang tidak terkendali dapat melemahkan daya beli masyarakat. Pengangguran dan kemiskinan. Kurangnya lapangan kerja berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan, ketergantungan pada impor, ketergantungan pada produk luar negeri membuat ekonomi rentan terhadap fluktuasi global. Bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama ada peran pemerintah, meningkatkan investasi dalam sektor industri, kreatif, dan UMKM, menyediakan program bantuan sosial dan pelatihan kerja bagi masyarakat, mendorong hilirisasi industri agar sumber daya alam dapat diolah di dalam negeri sebelum diekspor. Lalu ada peran masyarakat, mengembangkan usaha mandiri dan membeli produk lokal, meningkatkan keterampilan melalui pelatihan dan pendidikan vokasi, berinvestasi secara bijak untuk menjaga kestabilan finansial pribadi. Yang kedua adalah pertahanan di bidang kesehatan. Ketahanan kesehatan adalah kemampuan suatu negara dalam menghadapi ancaman terhadap kesehatan masyarakat. Ancaman nyata dalam bidang kesehatan yaitu wabah dan pandemi seperti COVID-19 yang pernah kita alami tahun lalu yang dapat mengganggu sistem kesehatan dan ekonomi. Kurangnya akses layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil. Gizi buruk dan stunting mengancam generasi muda dan produktivitas bangsa. Bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama ada peran pemerintah, meningkatkan fasilitas kesehatan hingga ke daerah terpencil, menyediakan vaksinasi dan program kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu, memperketat pengawasan terhadap distribusi obat dan makanan. Lalu ada peran masyarakat, menjaga pola hidup sehat dan kebersihan lingkungan, memanfaatkan layanan kesehatan yang disediakan pemerintah, mengikuti program imunisasi dan pola makan bergizi, dan lain-lain. Yang ketiga, ada pertahanan di bidang pendidikan. Ketahanan pendidikan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Ancaman nyata dalam bidang pendidikan, yaitu ketimpangan akses pendidikan. Masih banyak daerah yang belum memiliki fasilitas pendidikan memadai, rendahnya literasi dan kualitas pendidikan. Banyak siswa yang masih mengalami kesulitan dalam memahami materi dasar. Tantangan pendidikan digital. Tidak semua daerah memiliki akses internet dan teknologi untuk mendukung pembelajaran daring. Bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama ada peran pemerintah, yaitu menyediakan dana pendidikan yang merata di seluruh Indonesia, meningkatkan kualitas guru dan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan zaman, mengembangkan infrastruktur digital untuk mendukung pembelajaran online. Lalu ada peran masyarakat, yaitu untuk mendorong budaya membaca dan belajar sepanjang hayat, memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan keterampilan dan pendidikan, mendukung gerakan literasi dan pendidikan bagi anak-anak kurang mampu. Kira-kira apa kesimpulan dari materi yang kita bahas hari ini? Kesimpulannya adalah ketahanan dalam bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan merupakan bagian dari strategi pertahanan negara yang sangat penting, bukan hanya di bagian militer. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk menghadapi berbagai ancaman yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Jika ketiga sektor ini kuat, maka negara kita akan lebih tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan global maupun domestik.